Ma, bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup. Mengisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit, 2-3 cukung mengangkang, berak di atas kepala mereka. Oh, iya, aku mengerti. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Saya harap Anda semuanya tidak akan terkejut dengan tips yang akan saya bagikan, karena tips ini memang sangat luar biasa sekali dan memang sangat biasa sekali ya. Oh, iya, aku mengerti. Langsung aja. Nah, kita masuk ke tips dan triksnya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan bahwa ponsel kita sudah menginstal Google Text to Speech ya. Kita bisa cari di Google Play Store. Kita cari Text to Speech. Nah, ini dia Google Text to Speech. Di sini sudah saya install. Nah, kalau misalkan si aplikasi Google Text to Speech-nya sudah terinstall, kita bisa masuk ke pengaturan. Kita masuk pengaturan, kita cari di sini yang namanya aksesibilitas ya. Nah, di sini ada aksesibilitas, di sini ada beberapa menu. Di sini kita pilih pembaca layar. Nah, di sini ada pembaca layar, kita klik untuk diucapkan. Nah, di sini kita tinggal tekan tombol on-nya. Kita hidupkan si fitur ini, izinkan. Nah, di sini kalau kita sudah menghidupkan fitur text to speech-nya, nanti akan ada gambar orang yang tangan terlentang ya di sini di navigasi bar ya. Kita klik OK, kemudian kita bisa menyetel juga di sini ya. Kita bisa atur di sini setelan text to speech-nya itu. Nah, kita masuk ke setelan text to speech. Di sini bahasanya kita bisa pilih bahasa apa saja gitu ya. Kalau misalkan kita memang dominan si bahasa Androidnya pakai bahasa Inggris ya, kita pakainya bahasa Inggris gitu ya, biar pronunciation-nya jelas gitu ya. Tapi kalau misalkan kita butuh untuk membaca chatting, berita dengan bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia gitu. Karena saya pernah coba ya memakai bahasa Inggris setelan di sininya, kemudian membaca berita bahasa Indonesia dan chatting teman-teman di WhatsApp grup itu aneh gitu ya. Kita juga di sini bisa atur laju bicaranya atau kecepatan bicaranya. Si Google membacakan si teks tersebut itu cepat atau lambat gitu ya. Kita bisa atur gitu, kita bisa naik turunkan, kemudian tinggi nadanya, si volumenya gitu ya. Kita Ini tekan adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti akan seperti itu ya, si suara Google-nya itu. Kemudian kita juga bisa coba kalau misalkan kita naikkan si laju bicaranya. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Ternyata seperti kaset rusak ya. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat nih ya, yang sesuai dengan keinginan kita, si Google bagaimana cara bicaranya, ya sudah, kita tinggal pakai fiturnya gitu ya. Kita akan coba masuk ke Google Chrome ya. Kita masuk ke Google Chrome, kita cari beberapa berita, misalkan berita tentang berita COVID ya, berita terbaru COVID-19. Nah, oke, kita klik satu dari Kompas TV, kompas.com ya.
Jakarta, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 secara keseluruhan sudah mencapai 91.321 kasus. Per hari ini saja ada penambahan pasien sembuh sebanyak 1.703 kasus. Jumlah suspek ada 76.327 dan spesimen 27.296. Nah, kalau misalkan kita mau pause ya tinggal kita tekan Dengan tombol 500 pause, kita play lagi gitu ya. Kalau misalkan sudah beres ya tinggal kita stop ya, kita tekan tombol stopnya di sini. Nah, seperti itu kita coba di sini supaya Google membacakan chattingan ya. Iya Bang Johar punten nembe kawaler. Pukul 19.13. Dibaca. Sul punten bade naros ai kanggo hapus keste ketik naon, here. Pukul 19.16. Oh muhun Bang. Pencet tombol Windows plus R. Ketik %temp atau temp. Blok semua folder lebih besar dari delete. Pukul 19.18. Nah, jadi seperti itu Google membaca chatting, membaca berita ya. Bagaimana? Apakah membantu atau malah meribetkan? Ya, silahkan teman-teman coba saja di HP masing-masing atau di HP teman kalian gitu. Asal jangan di HP orang lain. Oke. Nah, sekian dulu untuk tips dan trik kali ini. Akan ada banyak tips dan trik yang lainnya. Jadi, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol like dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol lonceng jika kalian ingin mendapatkan notifikasi dari channel MS Content. Terima kasih semuanya, semoga hari kalian selalu bahagia, dan wassalam.